Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran keempat. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menemukan kalimat utama tiap paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun pelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia. Ayo membaca. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Ya, jadi alat komunikasi itu ada 2, melalui lisan dan melalui tulisan. Nah, telepon ini adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Nah, sekarang kita baca teks berikut ini ya dengan judul alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Nah, pada zaman dahulu itu surat ditulis di atas daun lontar. Nah, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Ini sudah berkembang ya. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak, tujuan, dan biaya pengirimannya. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Biasanya kalau jaraknya jauh, tujuan pengiriman jauh, itu biayanya juga akan lebih besar dan sampai suratnya juga bisa sekitar 1 mingguan. Tapi kalau jaraknya dekat, biaya pengirimannya lebih murah dan waktu pengantarannya juga minimal 3 hari sudah sampai suratnya. Nah, selanjutnya pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik atau biasa disebut surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan. Setelah dikirim, tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat.
sekarang melalui telepon seluler kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS ya. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, pada zaman dahulu itu kalau mengirim surat atau mengirim pesan secara tulisan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa 3 hari sampai 1 minggu. Namun sekarang setelah adanya telepon seluler, kita bisa mengirimkan pesan singkat itu langsung ya. Hari ini kita kirim, hari ini bisa kita balas ya. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Itu sangat memudahkan kita untuk berkirim pesan secara tulisan. Nah, sekarang kita lingkari ya jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Di sini ada kata surel, daun lontar, SMS, surat, ponsel, amplop, komputer, internet, dan buku. Sekarang kita lingkari produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi, yaitu pertama surel atau surat elektronik, kedua SMS, ketiga ponsel, keempat komputer, dan kelima internet. Nah, inilah beberapa jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Di sini sudah Ibu ringkas ya. Untuk paragraf pertama, yaitu kalimat utamanya, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Paragraf kedua, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf ketiga, pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kemudian paragraf keempat, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, sekarang kerjakan tugas bahasa Indonesia istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, telepon adalah alat komunikasi secara titik-titik-titik. 2, surat merupakan alat komunikasi secara titik-titik. 3, zaman dahulu surat ditulis di atas titik-titik-titik. 4, surat elektronik mulai dikenal pada abad titik-titik-titik. 5, kita dapat mengirim pesan singkat atau SMS menggunakan titik-titik-titik. Selanjutnya, pelajaran kedua yaitu PPKN. Ayo berdiskusi. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Nah, di sini Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Sedangkan Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Denny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Kemudian Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Ya, dapatkah kerjasama terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Pasti ya. Diskusikan dengan kelompokmu, lalu tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh temanmu. Di sini Ibu ngasih contoh ya. Contoh di sini Doni memiliki kemampuan pandai bernyanyi, Siska memiliki kemampuan pandai menggambar, Robi memiliki kemampuan pandai bermain bola, Ayu memiliki kemampuan pandai mewarnai, kemudian Tita memiliki kemampuan pandai menari, dan Sopian memiliki kemampuan pandai memasak. Nah, anak soleh dan soleha, setiap orang itu memiliki keterampilan atau kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semuanya bisa. Ikan saja tidak bisa terbang, burung saja tidak bisa berenang. Jadi sama seperti manusia. Allah menciptakan manusia itu dengan keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda.
Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Ya, hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi itu artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Jawabannya tidak. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Nah, sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan, kita tetap harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, serta kita harus memiliki sikap tenggang rasa agar terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. Nah, sekarang diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya memahami perbedaan dalam kehidupan adalah kita memiliki banyak wawasan tentang budaya, suku, bahasa, kebiasaan, sifat, ataupun agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati agar kita terhindar dari perpecahan. Nah, alhamdulillah ya, Ibu sudah jelaskan materi kedua PPKN. Sekarang anak-anak kerjakan tugas yang kedua. Nomor 6, setiap orang memiliki kemampuan dan keterampilan yang titik-titik-titik. Nomor 7, dengan adanya perbedaan kita tetap dapat saling titik-titik-titik. Nomor 8, kolaborasi artinya titik-titik-titik. Nomor 9, kerjasama merupakan pengamalan Pancasila sila ke titik-titik-titik. Dan terakhir nomor 10, bunyi sila keempat Pancasila yaitu titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semua, materi pembelajaran keempat hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.